Ini perkataan orang ahli filsafat. Ya, ashabut takhyil. Mereka tidak beriman dengan kenabian dan mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Di antaranya Ibnu Sina. Ya. Jadi mereka ahli filsafat mengatakan surga dan neraka itu enggak ada. Assalamualaikum. Halo sobat, gimana kabarnya? Semoga sobat sekeluarga selalu dalam keadaan sehat. Nah, sampai sekarang masih ada saja media yang mengutip sebagian sejarah tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina yang dibanggakan pernah dituduh sesat dan kafir, dianggap tak mempercayai Tuhan, ateis, serta penganut golongan Syiah. Seperti fakta ketika Galileo dicap kafir serta sesat oleh gereja Katolik ketika menyatakan bahwa bumi mengelilingi matahari. Apakah begitu? Sobat harus simak 4 fakta sejarahnya. Mari kita bahas satu persatu. Ibnu Sina sudah hafal Al-Quran sejak kecil. Selain menghasilkan setidaknya 450 karya ilmiah di berbagai bidang, seorang muslim jenius yang diberi gelar Syekh Al-Rois ini ternyata sudah hafal Al-Quran sejak umur 10 tahun dan mampu mengobati Sultan Nuh bin Mansur di usia 16. Karya fenomenalnya sampai sekarang adalah Al-Qanun fil Tibb yang di dunia barat diterjemahkan dengan judul The Canon of Medicine. Kitab ini beliau tulis saat usia 21 tahun. Ibnu Sina atau Avicenna bukanlah seorang Syiah. Dalam autobiografinya, Ibnu Sina tidak mengatakan apakah dirinya Syiah atau bukan. Dia hanya mengatakan sering datang dari Ismailiyah ke rumah ayahnya, tapi ia malah tidak setuju dengan konsep mereka tentang jiwa. Sumber lain mengatakan Ibnu Sina sengaja menyembunyikan ideologi keagamaannya sebab ingin merangkul semua golongan. Oleh sebab itu, dia menulis kitab dengan bahasa Persia. Tafsir konsep Ibnu Sina tentang alam. Menurut Profesor Mulyadi Kartanegara, Ibnu Sina tidak pernah mengatakan bahwa alam mendahului Tuhan. Ibnu Sina mengatakan bahwa alam adalah mukminul wujud, sedang Tuhan wajibul wujud. Dikatakan mukminul wujud karena alam mungkin wujud, tetapi tidak bisa mewujudkan dirinya. Karena itu alam membutuhkan Tuhan sebagai wajibul wujud untuk keberadaannya. Bagaimana alam bisa mendahului Tuhan, sedangkan Tuhan adalah sebab dan alam adalah akibat? Justru bagi saya, Ibnu Sina membantu kita untuk membuktikan secara rasional keniscayaan adanya Tuhan, ujar Profesor Mulyadi. Cerita akhir hayat Ibnu Sina. Ibnu Khallikan rahimahullah berkata mengisahkan akhir hayatnya. Ia sangat lemah sekali dan hampir tidak punya kekuatan lagi, dan ia meninggalkan pengobatan dan berkata, "Penggerak yang ada di dalam tubuhku sudah tidak kuasa lagi untuk menggerakkannya, sehingga tidak berguna lagi untukku berobat." Kemudian ia mandi dan bertaubat, dan menyedekahkan apa yang ia miliki kepada para fakir, dan mengembalikan segala harta-harta yang diambil secara zalim kepada mereka yang ia ketahui, dan memerdekakan budak-budaknya. Dan ia menghatamkan Quran setiap 3 hari. Setelah itu ia meninggal. Wafayatul A'yan juz 2 halaman 160. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Al-Ghazali telah meringkas perkataannya Ibnu Sina di dalam kitabnya Maqasidul Falasifah. Kemudian ia membantahnya di dalam kitab Tahafutul Falasifah, kontradiksi para filsuf, dalam 20 permasalahan. Ia mengkafirkannya karena 3 masalah, dan ia membid'ahkannya pada permasalahan-permasalahan lainnya. Dikatakan bahwa ia telah bertaubat ketika hendak mati. Hanya Allah saja yang maha tahu. Al-Bidayah wan Nihayah juz 15 halaman 668. Wallahu a'lam. Demikian 4 fakta yang bisa saya sampaikan. Sobat bisa melihat deskripsi untuk referensinya. Jika tidak sependapat, silakan berkomentar dengan santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.